Kita tidak bisa gitu memberikan tanggung jawab ini kepada pihak luar. Dan ketika terjadi apa-apa, orang tua hanya bisanya marah-marah. Ya. Ini jangan sampai kita lakukan gitu. Apalagi kalau anak kita usianya masih usia anak-anak. Ini harus kita terjun langsung gitu menyikapinya. Karena mumpung anak-anak kita ini belum terbentuk gitu ya karakternya. Nah, di sinilah peran kita gitu. Untuk membentuk karakter anak-anak kita agar tidak terlanjur salah. Kalau sampai terlanjur salah, akhirnya anak kita sudah keburu menjadi orang-orang dewasa. Nah, di sini PR kita semakin besar gitu. Terlanjur seperti itu kan iya, juga. Benar. Ya. Karena anak kalau sudah menjadi dewasa, dia sudah terbentuk karakternya. Kita tidak akan segampang menasihati mereka ketika mereka waktu kecil gitu. Waktu kecil kan mereka masih belum terbentuk tuh karakternya. Mereka masih mau dengerin apa yang kita katakan ke mereka, apa yang kita suruh ke mereka. Tetapi kalau anak sudah dewasa dan dari kecil sampai mereka dewasa tidak pernah ada peran kita dalam mendidik mereka. Nah, di sini kita akan mengalami kesulitan. Karena kan nggak mau ya seorang anak itu memang fitrahnya itu adalah belajar gitu, berkembang. Kan? Kalau misalnya kita tidak jaga ketika dia belajar, kita tidak jaga ketika dia berkembang, mau gimana gitu? Ya, coba kita lihat dari perspektif agama ya. Kalau misalnya disebut fitrah itu adalah suci. Ya, berarti kan seorang anak manusia ini ketika dilahirkan itu dalam keadaan yang suci, tanpa dosa. Tetapi kenapa mereka akhirnya bisa berdosa? Nah, di sini kan yang menjadi tanda tanya buat kita gitu. Anak ketika menjalani kehidupannya dan dia melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya. Nah, disitulah argonya Tuhan dalam hal dosa dan pahala dimulai. Nah, di sini kita akhirnya bisa melihat gitu. Anak kalau kita tidak seriusi dalam mendidik mereka, memberikan hal-hal yang positif ke dalam diri mereka, akhirnya hal-hal yang sebaliknya lah yang akan berada di dalam diri anak-anak kita. Akan ternodai ya intinya. Iya, benar. Nah, di sini kan orang tua harus sadar gitu bahwa Tuhan ini menitipkan anak ke para orang tuanya, bukan ke pihak luar. Nah, tetapi kenapa kita tidak sadar gitu? Kita lebih percaya sama pihak luar dibandingkan diri kita sendiri sebagai orang tua mereka. Seharusnya kan orang tua itu menyadari gitu bahwa ini anak yang berasal dari rahim saya nih, yang di situ ada tanggung jawab yang menyertai gitu. Karena dulu saya sudah sering meminta gitu agar dihadirkan anak ini gitu. Tetapi ketika anak kita lahir, kok perilaku kita tidak mencerminkan gitu. Orangnya senang akibat permintaannya dikabulkan. Seharusnya bagaimana sih kalau orang yang senang ketika permintaannya dikabulkan? Dia dijaga, dirawat, iya, pasti bersyukur gitu ya. Pasti kita akan melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, ya berarti kita bisa disebut manusia jadi-jadian gitu. Berarti memang semuanya berawal lagi dari bagaimana cara orang tua menjaga fitrah anaknya itu. Benar, ya. Itu tugas kita. Menjaga, mengembangkan, terus mendampingi gitu, agar fitrahnya tetap bagus, gitu. Tetap sesuai dengan apa yang Tuhannya inginkan gitu. Betul. Dan kita tidak bisa sebagai orang tua hanya sekedar berdoa saja gitu ya agar anak kita ini baik-baik saja, nggak bisa. Kita harus turun serta gitu, membersamai anak agar anak bisa melihat langsung contoh hidup di depan mata mereka, bagaimana perilaku yang baik itu diterapkan. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan hal ini, kita hanya ya mohon maaf aja ya bisa melahirkannya saja dan memberikan mereka materi, tetapi kita tidak memberikan asupan-asupan yang lain.
Nah, akhirnya ketika anak kita bermasalah, ya jangan heran. Iya. Apalagi kalau misalnya kita tidak peduli dengan anak kan, Iya. ketika misalnya fitrahnya udah mulai tuh ada kesalahan dalam pemikirannya, terus orang tuanya tidak meng-approve atau tidak follow up, itu kan repot juga nantinya. Iya. Karena kan anak pasti ada salah aja ya Pak ya. Benar. Meskipun ada kecil misalnya dia memukul orang gitu, dia anggap itu betul kan. Iya benar. Kalau misalnya dibiarkan gitu. Iya, kita kan ya harus tahu gitu bagaimana sih tumbuh kembang anak-anak kita. Ketika anak kita di dalam kesehariannya melakukan sebuah kesalahan, kita harus lihat mengapa anak kita melakukan hal itu semua. Nah, di sini peran orang tua untuk memberitahukan kepada anak atau menasihati anak. Penting itu ya, langsung gitu. Langsung. Jangan ya nunggu masalah jadi besar dulu gitu. Ya nggak apa-apa anak-anak ini. Ya bisa begitu kan. Itu yang akhirnya jadi bumerang. Atau anak yang salah dibelain dulu. Nah, apalagi dikacau lagi terfitrah. Kita nggak tahu dulu permasalahannya, kita belain anak kita mati-matian. Iya benar. Akhirnya kita mengajarkan anak kita untuk menjadi anak yang super egois. Nah, di sini kan kita akhirnya sadar gitu. Peran kita ini ditunggu oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa gitu membiarkan anak kita ini menjalani kehidupannya tanpa ada peran kita sama sekali. Karena peran orang lain lah yang akan mereka tiru gitu. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak bisa memberikan yang terbaik gitu bagi anak-anak kita. Ya masih mending kalau orang lainnya baik ya Pak. Iya itu. Masalahnya kan itu. Di situ ya, kan banyaknya media sosial atau apa misalnya yang ditiru yang jelek. Ya udah fitrahnya ya seperti itu yang jatuh berubah gitu kan. Iya, apalagi kan yang tadi Agung bilang kan media sosial sekarang ini sesuatu hal yang kalau kita tidak sikapi dengan bijak, ini akan menjadi masalah juga gitu. Karena segala akses informasi baik itu yang negatif maupun yang positif itu mudah kita temui di media sosial. Iya, terbuka luas. Nah di sini kalau orang tua tidak hati-hati akan kecolongan. Ya karena kan anak ini ya semakin ini ya dimanjakan oleh teknologi, mereka akan sangat mudah gitu untuk meniru yang ada di depan mereka. Akhirnya kan orang tua harus memberikan contoh gitu bagaimana sih kita bermedia sosial yang baik. Kan orang tua harus mengajarkan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bisa. Iya, apakah mungkin gurunya gitu ngajarin gitu. Iya, siapa gurunya gitu kan. Apakah ada di sekolah pelajaran cara menggunakan media sosial dengan baik? Ada nggak? Oh, menurut Agung? Kalau dulu sih nggak ada. Iya, sekarang ada nggak? Nggak tahu. Kalau saya belum sampai saat ini ya, sampai detik ini saya belum pernah dengar. Iya. Misalnya di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia ini ada salah satunya bagaimana memberikan edukasi mengenai media sosial ini diterapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Saya belum pernah dengar. Nah kalau misalnya kita merasa ini belum ada, ya makanya orang tua yang harus memberikan pendidikan yang belum diisi oleh pihak sekolah, kita lah yang harus mengisinya. Karena apa? Karena anak yang akan menjadi korbannya gitu. Kalau kita sebagai orang tua itu tidak mau segera menyikapi gitu hal-hal seperti ini gitu. Makanya pentingnya kalau kita sebagai orang tua menginginkan fitrah anak kita memiliki fitrah yang baik saat ini dan untuk seterusnya, maka anak-anak kita menanti peran para orang tuanya. Baik, ini tetap jaga terus fitrah anak sampai kapanpun. Iya, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan barang siapa yang mau bertanya silahkan langsung tanyakan saja di link deskripsi bawah. Sudah saya lampirkan ya beberapa dari Gmail, Telegram dan WA juga, dan ada juga link untuk membaca artikel. Dan saya lihat sih memang banyak ya yang klik itu karena saya juga ikut melihat bagaimana grafik di blogspotnya. Ternyata per hari bisa aja kita ada aja 7 orang, 8 orang gitu.
Baik, langsung nggak apa-apa, langsung aja dilihat saja di situ karena kita selalu update di blogspotnya untuk artikelnya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada apa-apa, saya langsung hubungi saja dan tonton terus Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.